Siapa yang datang hari ini mau ketemu Tuhan Yesus? Tolong angkat tangan. Oh, bukan mau ketemu Pak Yuda, bukan mau ketemu yang kesaksian. Puji Tuhan. Karena kalau mau ketemu Pak Yuda kecewa. Ternyata yang berdiri bukan James Mailool, tapi James Pasaribu beneran. Iya, jadi mohon maaf hari ini Pastor Yuda pelayanan cukup padat di luar. Dia diundang di beberapa tempat, jadi tidak bisa melayani kita hari ini. Nah, tapi saya tadi mau sedikit koreksi itu lagunya. Bukan dia membimbing aku ke jalan yang benar, bukan. Tapi di jalan yang benar. Ya, tapi sudah lewat, biarlah. Yang penting tahu bahwa di jalan yang benar saja pun Tuhan terus membimbing kita ya. Kalau yang lain cari ke jalan yang benar, beda. Oke, mantap sekali. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan firman tentang lanjutan minggu lalu. Saya diberkati sekali oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Raymond minggu lalu. Siapa yang tidak hadir minggu lalu? Kalau tadi pagi saya nanya, siapa yang hadir minggu lalu? Karena yang pagi itu nggak ada yang hadir siang. Nah, kalau yang siang, saya yakin ada yang nggak hadir, tapi malu-malu ngangkatnya. Jadi biar seolah-olah minggu lalu hadir. Nah, kalau minggu lalu itu Pastor Raymond menyampaikan firman Tuhan di 1 Petrus itu bahwa di dalam Tuhan, kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Pasti akan memberkati kita. Pasti akan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Yakin? Nah, hari ini saya nggak nyampaikan itu. Agak sedikit beda. Cuma agak sedikit di luar kebiasaan. Karena kalau hari ini saya nggak mau bicara tentang bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan memproteksi, bagaimana Tuhan mengadakan mujizat bagi kita. Enggak itu. Karena dari ayat itu ada yang begitu luar biasa menarik. Karena ingat, manusia paling suka meminta hak. Manusia pada prinsipnya lebih suka minta hak, tapi biasanya tidak mau melakukan apa? Kewajiban. Kalau masalah hak, nomor 1. Tapi kalau kewajiban, ntar dulu, kewajiban seperti apa? Kalau yang masih, ya aku mampu, oke lah, aku akan lakukan. Tapi kalau enggak yang sepertinya nggak mampu, menurut pikiranku, aku nggak mau terima itu. Oleh karena itu, kita mau belajar. Kita kalau mau menuntut hak dari Tuhan, sementara Tuhan sendiri mau apa dari kita. Oleh karena itu, mari kita buka tadi 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan pikirannya, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ini diceritakan, disampaikan firman Tuhan ini, bagaimana bahwa
dua kelompok manusia saat ini ataupun saat itu, yaitu ada manusia yang mati walaupun dia hidup, dan ada manusia yang hidup dan dia adalah manusia yang hidup. Saya yang bingung aja menyampaikannya, atau yang kayaknya Bapak Ibu sekalian kayak merasa curiga gitu apa yang saya sampaikan nih. Bisa sesat nih kayaknya. Sekarang gini deh, biar gampang kita coba buka Matius 8 ayatnya yang ke-22. Matius 8 ayat 22. Nanti Bapak Ibu saudara sekalian juga bingung akan kata-kata Yesus ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah apa? Orang-orang mati. Ngapain? Menguburkan siapa? Orang mati mereka. Kok bisa? Apakah mungkin opungku yang sudah meninggal mengebumikan nanti aku kalau sudah meninggal? Nah, mungkin. Berarti di situ ada orang yang hidup tapi mati, dan ada orang yang betul-betul mati. Tapi juga pada saat itu Yesus bilang, ikutlah aku kepada manusia-manusia supaya kelak mereka hidup dalam kehidupan. Ini disampaikan oleh Pastor Raymond kemarin, bagus. Berbicara orang-orang mati di situ adalah nekros. Betul? Bahwa tubuhnya ini hidup bergerak, tapi secara rohani dia adalah mati. Itu nekros. Sedangkan nanti kalau betul-betul tubuh ini mati, itu namanya apa? Apotsnesko. Kalau sebelahnya bilang, satu ketika lu apotsnesko, lu bilang mati secara tubuh. Tapi dikatakan yang ayat ketiganya, bahwa telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup, kepada suatu hidup yang nanti akan menjadi Zoe. Zoe itu adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, tapi bukan di dalam penderitaan, tapi di dalam damai sejahtera, sukacita bersama dengan Tuhan. Sebab Yesus itulah Zoe itu. Dia yang berkata kepada Marta dan Maria waktu Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus, dia bilang begini kepada Marta dan Maria, akulah kebangkitan dan hidup. Bahwa siapapun yang sudah mati, kalau dia berada di dalam aku, dia pasti hidup. Dia adalah hidup, dia adalah Zoe. Nah, karena dua hal tadi, bahwa di tengah-tengah kita sekarang ada kita yang sudah hidup dan hidup, ada yang hidup tapi mati, ada yang masih nekros, tapi ada yang sudah Zoe. Ini yang salah. Zoe itu belum. Maka ayatnya bagus sekali, dibilang ayatnya yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dijantakan pada zaman akhir. Itu nanti. Zoe itu akan kita peroleh nanti. Sementara kita hidup dengan orang-orang yang masih nekros, kita ini dikatakan bukan Zoe, tapi Zao. Kita adalah manusia-manusia Zao yang menuju kepada Zoe. Kita ini adalah manusia-manusia Zao yang sudah hidup. Karena kita hidup bukan karena kita yang menghidupkan kita, tapi karena Tuhan oleh anugerahnya. Nah, kalau
kita bilang yang jadi persoalan seringkali bukan orang-orang YGM. Saya yakin bukan orang-orang YGM, tapi orang-orang percaya, orang-orang Kristen sudah merasa dia sudah berada posisi di hidup yang tadi. Makanya dia nggak mau peduli tentang kehidupannya. Mau apapun yang aku lakukan, udah pasti lah ujung-ujungnya. Padahal ujung-ujungnya bisa jadi suwe. Iya. Loh, Matius 7 bilang apa? Ada yang komplain kepada Tuhan, bukankah kami berseru demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu juga. Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu, enyahlah kamu. Nah, kalau yang ngomong-ngomong begitu tuh kira-kira orang yang percaya Yesus atau yang nggak percaya Yesus? Percaya Yesus. Makanya ini sangat di warning banget. Kita memang harus di warning. Karena menjelang zaman akhir, dunia ini semakin luar biasa membujuk kita untuk ikut mainnya dunia. Halus banget. Contoh sederhana tentang para pendukung gubernur yang tidak terpilih lagi. Saya nggak setuju. Oh, tapi cara kami damai. Cuma bikin lilin, cuma ngumpul-ngumpul. Di Cipinang jadi macet. Apa bedanya sama mereka yang gerombolin bikin macet juga? Oh, tapi kami nggak anarkis. Nggak usah bilang anarkis, mengganggu orang lain. Tapi dihalusin, nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa. Kalau suatu ketika ada orang Kristen sendiri yang mau ke rumah sakit, macet gara-gara itu, mati. Kira-kira gimana? Gak apa-apa juga. Kan aneh. Tapi karena sudah terlalu, yang penting berbeda. Padahal mirip-mirip kok. Mirip-mirip. Makanya jangan ada yang ikut-ikut ya. Boleh kita tetap mendukung kok. Bukan berarti nggak mendukung, tapi doakan aja dong. Gak usah ikut-ikutan. Cukup sekali aja. Usah rame-rame. Kenapa sih saya kesana ya? Oke. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang percaya ternyata menganggap Zoe itu sudah terjadi. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bukan saja kepada jemaat, tapi juga kami para hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Begitu sekali kita mulai menggampangkan dosa, begitu kita sudah mulai bahwa saya tidak akan pernah bisa lagi binasa karena saya sudah percaya kepada Yesus, maka di ujung suatu ketika kita akan kecelek. Kok ternyata Tuhan gak mengangkat aku, gak menerima aku? Karena memang Tuhan mau waktu kita sudah menjadi orang percaya, waktu kita sudah menjadi pengikut Kristus, lewat kehidupan kita, nama Tuhan diapain? Dipermalukan, dipermuliakan. Tapi waktu ternyata kita hidup menuruti kehidupan daging kita, tepat seperti apa dunia tawarkan, kira-kira itu mempermuliakan apa mempermalukan Tuhan? Mempermalukan. Dan ini sudah sangat jarang diajarkan di gereja. Sudah sangat jarang diajarkan tentang kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Yang paling banyak tentang apa? Tentang berkat, tentang mujizat, tentang damai sejahtera sukacita. Bapak Ibu sekalian, waktu kita menjadi pelaku firman, percayalah. Jangan percaya kepada pendeta, jangan percaya kepada guru Injil, jangan percaya kepada pimpinan gereja, tapi percayalah kepada firman Tuhan. Karena Tuhan yang menjamin itu. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Yang lain diapain? Tambahin. Cuma orang lebih fokus dari apanya? Tambahannya, bukan cari kebenarannya. Benar nggak kira-kira? Oh, amin. Luar biasa pengakuan itu.
karena itu ada satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa benar yang minggu lalu itu saya sangat diberkati, bahwa kita sudah menerima kasih Tuhan karena kebangkitan Tuhan sudah menghidupkan kita, dan kita berada dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Yes, benar. Oleh karena itu, ada mau Tuhan apa kepada kita. Nah, kita lanjutkan membaca ayatnya. Ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima berkata begini, yaitu kamu apa? Yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena apa? Imanmu. Ingat, karena iman kita diselamatkan, karena Yesus, karena kasih karunia Tuhan, itu iman. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal sedekah kita, bukan karena relasi kita, bukan karena rajinnya kita beribadah, bukan karena rajinnya kita melayani pekerjaan Tuhan, bukan. Tapi karena dikatakan bukan, jangan berarti minggu depan tidak ada lagi yang gereja. Terus gak ada juga lagi singer.